Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah bahwa pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan taklim kita, wabil khusus yakni pembahasan daripada tafsir surat Hud ayat yang ke-8, di mana di dalam ayat tersebut Allah kemukakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in akharna anhumul azaba ila ummatin ma'dudatin. Dan sungguh jika kami menunda atau mengakhirkan, dan sungguh jika kami mengakhirkan daripada mereka akan azab ila ummatin ma'dudatin, sampai waktu yang ditentukan, kepada waktu yang ditentukan. La yakulunna ma yahbisuhu, sungguh akan berkata apa yang menghalanginya. Mereka itu akan berkata apa yang menghalanginya sehingga azab tidak diturunkan. Ala yauma ya'tihim laisa masrufa anhum. Ingatlah akan satu hari. Ala yauma, ingatlah akan satu hari yang akan datang kepada mereka. Siapa yang datang? Yaitu azab yang akan datang kepada mereka. Laisa masrufa anhum, tidaklah azab itu dapat dipalingkan dari mereka. Wa haqqa bihim, dan turunlah kepada mereka maka nubihi yastahzi'un, apa-apa yang adalah mereka dengan azab tersebut yastahzi'una, mereka memperolok-olok. Jadi ini adalah berisi tentang bagaimana mereka memperolok-olok akan azab. Perlu diketahui bahwa sebenarnya sikap, perbuatan, dan ucapan orang-orang kafir itu telah mengundang jatuhnya siksa atas mereka. Jadi ucapan-ucapan tersebut memperolok-olok azab dan lain sebagainya, hakikatnya bahwa hal tersebut justru sebenarnya sudah cukup untuk hadirnya, untuk datangnya, untuk mengundang azab kepada mereka. Tetapi rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala serta hikmah atau kebijaksanaan daripada Allah mengantar kepada
penangguhan siksa. Jadi sebagaimana yang kita kemukakan pada kemarin, ditundanya azab kepada mereka, kepada orang-orang kafir, sekali lagi karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah kepada hamba. Allah itu maha bersifat Rahman dan Rahim. Rahman, ya. Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sifat Rahmannya Allah tuangkan di atas dunia kepada seluruh umat manusia dan juga kepada para makhluk. Mau yang kafir pasti mendapatkan rahmannya dari Allah. Mau yang mukmin apalagi, ya, pasti mendapatkan rahmannya dari Allah. Jadi meskipun si kafir ini sudah memperolok-olok akan azab, tetapi sekali lagi karena rahman dan kasih sayangnya Allah, karena rahmat dan kebijaksanaan Allah dan hikmahnya Allah, maka azab itu tidak ditimpakan kepada mereka. Azab itu ditunda kedatangannya kepada orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Penangguhan yang seharusnya mereka jadikan kesempatan melakukan introspeksi, itu pun mereka lecehkan. Ini tergambar dari penggalan ayat ma yahbisuhu, apakah yang menghalanginya sehingga azab tidak datang kepada kami, padahal kami telah diancam. Jadi sebetulnya penundaan azab bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang pantas terkena azab, itu sebetulnya adalah memang sengaja diberikan oleh Allah sebagai waktu agar mereka bisa berintrospeksi bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah satu kesalahan yang sangat luar biasa. Kekufuran mereka itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kemudian Allah memberikan terhadap waktu penundaan azab itu agar mereka bisa bertobat. Atas berbagai macam perbuatan yang mereka lakukan, baik perbuatan kekufuran, keharaman ataupun melakukan kemaksiatan. Hakikatnya agar mereka bertobat dengan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi justru malah mereka sebaliknya. Waktu penundaan azab itu tidak mereka gunakan sebaik-baiknya. Tidak mereka gunakan semaksimal-maksimalnya untuk introspeksi, untuk bertobat, untuk mohon ampun, kemudian melakukan perbuatan kebaikan. Itu tidak dilakukan oleh orang-orang kafir. Malah dengan waktu penundaan azab justru mereka melecehkan. Akan kehadirannya azab yang tidak datang-datang. Ketika azab itu dilecehkan, hakikatnya dia melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang berhak dan memiliki ketentuan dan kewajiban mendatangkan azab itu adalah Allah. Ketika kehadiran azab itu dilecehkan, penundaan itu dilecehkan oleh mereka, hakikatnya mereka itu melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi waktu tersebut untuk introspeksi, untuk bertobat, ya, itu pun mereka lecehkan. Ini tergambar dari penggalan ayat mayah bisuhu. Apakah yang menghalanginya? Apakah yang menghalangi azab sehingga azab tidak datang kepada kami? Padahal kami telah diancam akan ditimpakan azab kepada kami. Nah, kata orang kafir. Itu kan salah satu bentuk pelecehan. Salah satu bentuk pelecehan yang mereka kemukakan dalam perkataan dan ucapan mereka. Apa sih yang menghalangi Allah? Apa sih yang menghalangi Allah sehingga Allah tidak timpakan azab kepada kami? Padahal kami ini kalau dalam literatur keimanan, dalam konteks keimanan dan amal, kami ini adalah berhak untuk mendapatkan azab, layak dan pantas untuk mendapatkan azab. Tapi kenapa kok azab nggak datang-datang? Tapi kenapa kok azab tidak datang-datang? Padahal kami telah diancam. Baik itu diancam di dalam kitab suci, misalnya Al-Quran, maupun juga diancam oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ucapan seperti itu mayah bisuhu adalah bentuk pelecehan daripada orang-orang kafir. Kemudian dapatlah kita kemukakan sungguh aneh ucapan dan pertanyaan mereka itu, yaitu pertanyaan berkaitan dengan mayah bisuhu, apakah yang menghalangi sehingga azab tidak datang kepada kami. Itu suatu hal yang aneh, suatu ucapan yang aneh dan pertanyaan yang aneh yang mereka kemukakan. Padahal mereka tidak memiliki sedikit kemampuan. Mereka tidak memiliki sedikit kemampuan pun dalam rangka ketika azab itu hadir. Ketika azab itu datang. Gak ada manusia yang bisa menolak akan azab. Kita lihat pada berita-berita umat-umat yang terdahulu, ketika azab datang menimpa kaumnya Lut alaihissalam, mereka nggak bisa menolak. Ketika azab datang menimpa kaum Samud alaihissalam, ketika azab menimpa kepada kaum Samud, ya, pada kaum Samud, mereka nggak bisa menolak. Ketika azab menimpa kaumnya Nuh alaihissalam yang berupa air bah, maka tidak ada kemampuan sedikit pun daripada mereka untuk menolak atau menghindar daripada azab. Umatnya Nabi Saleh diazab, umatnya Nabi Lut diazab, umatnya Nabi Nuh diazab dengan azab yang berbeda-beda, dan mereka semua sekali lagi tidak bisa menghindar dan tidak bisa menolak daripada azab. Gitu kok. Makanya dikemukakan sungguh aneh ucapan dan pertanyaan mereka tersebut, mayah bisuhu. Padahal mereka tidak memiliki sedikit pun, mereka tidak memiliki sedikit kemampuan pun dalam rangka terhindar atau menghindari atau berpaling daripada azab. Kemudian di penghujung ayat dikemukakan
ala yauma ya'tihim laisa masrufa anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Ala, ingatlah yakni perhatikanlah di waktu maksudnya siksa atau azab, di waktu azab itu mendatangi mereka, ketika itu tidaklah dapat dipalingkan, ketika itu ketika itu tidaklah dapat ia dipalingkan dari mereka, azab tidak bisa dipalingkan dari mereka dengan cara dan kekuatan apapun. Misalnya saja orang kafir memiliki cara untuk menghindar azab, itu enggak mungkin cara tersebut dapat menangkal azab yang akan menimpa kepada mereka. Taruhnya saja orang kafir memiliki kekuatan. Orang kafir memiliki kekuatan. Seperti katakan sekarang ini kalau kita lihat di dalam peperangan, mereka buat bunker di bawah tanah. Buat bunker di bawah tanah untuk melindungi mereka dari azab. Mereka tidak akan bisa dipalingkan azab tersebut dan pasti akan menimpa orang-orang kafir. Mereka tidak memiliki cara ataupun kekuatan yang bisa menghindari daripada azab ketika azab itu datang. Dan ketika itu mereka diliputi oleh apa, yakni siksa yang dahulu mereka selalu perolok-olokkan. Ketika azab itu datang kepada mereka, ketika azab itu datang kepada mereka, maka hati mereka, maka jiwa mereka diliputi oleh rasa yang sangat menyesal. Oleh rasa yang sangat menyesal, rasa yang sangat rugi terhadap siksa, terhadap azab yang dahulu mereka perolok-olok. Salah satu bentuk perolok-olokan itu yaitu mayah bisuhu, apa yang menghalangi akan azab sehingga azab tidak datang kepada kami. Nah, ketika azab itu datang, barulah mereka menyesal. Mereka menyesal, dan ketika itu mereka diliputi oleh siksa yang dahulu mereka selalu perolok-olok. Diliputi mereka, selain diliputi oleh rasa menyesal karena mereka nggak mau tobat, diliputi oleh rasa menyesal karena mereka tidak mau memperbaiki diri, berbuat amal saleh dan introspeksi diri. Maka saat itu juga mereka diliputi oleh azab dari atas, dari bawah, dari samping kanan, dari samping kiri. Semua datang, azab tersebut semuanya datang meliputi mereka, dan mereka tidak bisa keluar dan tidak bisa berpaling serta tidak bisa menghindar daripada azab. Nah, ini introspeksi buat kita, ya. Orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah agar kita terhindar daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Baik itu azab dunia seperti yang ditimpakan kepada kaumnya Nabi Lot, Nabi Saleh maupun Nabi Nuh, ya. Dan kita juga memohon kepada Allah agar Allah hindarkan kita daripada azab akhirat. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita lanjutkan untuk tafsir-tafsir yang akan datang besok hari. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, sehat jasmani dan rohani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.